Perkenalkan, nama saya Yoel Yokanan Sianipar dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pelajaran sejarah Indonesia yang bertema dengan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Malaka. Nah, yang pertama adalah sejarah berdirinya Kesultanan Malaka. Jadi pada awal abad ke-15 Masehi terjadi perang saudara di kerajaan Majapahit atau yang biasa kita kenal dengan Perang Parekrek. Kemudian seorang Pangeran Sriwijaya yang menikah dengan seorang putri dari kerajaan Majapahit secara tidak langsung terlibat dalam peperangan tersebut, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dari daerah Belambangan ke daerah Turmasik, atau sekarang daerah Turmasik ini disebut dengan Singapura. Kemudian sesampainya di Turmasik, para Meswara, seorang pangeran ini mendirikan sebuah kerajaan di sini. Namun kerajaan di Turmasik ini tidak berjalan dengan lama karena Turmasik ini diambil alih oleh armada angkatan laut kerajaan Majapahit. Kemudian akhirnya para Meswara melarikan diri kembali, dan sampailah para Meswara di Semenanjung Malaya, dan kemudian ia memutuskan untuk mendirikan sebuah perkampungan dibantu oleh para pengikutnya dan para suku laut setempat, dan tempat tersebut dinamakan dengan Malaka. Nah, di Malaka ini, singkat cerita, kotanya semakin berkembang. Kemudian juga pedagang dari bangsa-bangsa hebat pada masa itu seperti Gujarat, Arab, Tiongkok, dan sebagainya itu berbunculan di Malaka. Kemudian untuk Iskandar Shah atau para Meswara itu belajar dari kesalahannya agar kerajaannya tidak sama lagi, agar dia tidak kalah lagi, karena dia telah kalah 2 kali sebelumnya. Salah satu langkah yang diambil oleh Iskandar Shah adalah membina relasi atau hubungan dengan Tiongkok, karena seorang laksamana Cina bernama Yinqing mengunjungi Malaka pada tahun 1402. Iskandar Shah ini merupakan para Meswara. Jadi para Meswara ini memutuskan untuk pindah agama dari Hindu menjadi seorang Islam pada tahun 1414 Masehi. Karena memang pada saat itu perdagangan di Selat Malaka pada waktu itu didominasi oleh perdagangan Islam. Nah, kerajaan Malaka ini secara geografis ya letaknya itu di Semenanjung Malaya. Jadi ini sangat letak geografisnya ini sangatlah strategis. Ini adalah bendera Kesultanan Malaka. Kemudian ini adalah sultan, para pemimpin yang pernah memimpin Kesultanan Malaka. Yang pertama adalah pendirinya, yaitu Permaisuri yang bergerak Muhammad Iskandar Shah. Kemudian Sri Maharaja. Yang ketiga adalah Sri Paramaswara Dewa Shah. Kemudian yang keempat Sultan Muzaffar Shah. Kemudian Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan yang terakhir adalah Sultan Mahmud Shah. Nah, masa kejayaan Kesultanan Malaka ini dicapai pada saat pemerintahan Sultan Mansur Shah, yaitu kira-kira pada tahun 1459 sampai tahun 1477. Daerah kekuasaan Malaka pada puncak kejayaannya ini cukup luas. Yang pertama adalah Semenanjung Talam Melayu, ya. Itu adalah sekarang itu udah daerah Malaysia. Kemudian 2 adalah daerah Kepulauan Riau, 3 pesisir timur Sumatera bagian tengah, 4 Brunei dan Sarawak, Tanjung Pura Kalimantan Barat, dan ada 3 daerah yang diperoleh oleh Malaka dari Majapahit secara diplomasi, yaitu Indragiri, Palembang, Pulau Temaja. Kemudian, jadi inilah seperti kehidupan politiknya ya. Jadi Sultan Muzaffar Shah
itu berhasil memperluas kekuasaan kesultanan hingga ke Pahang, Indragiri, dan Kampar. Kemudian puncak kejayaan dicapai berkat Sultan Mansur Shah. Ya, kemudian, nah di sini pada saat kekuasaan Sultan Alauddin Shah, Kesultanan Malaka mengalami kemunduran. Mulai di sini Kesultanan Malaka sudah mengalami kemunduran. Nah kemudian Malaka, ini keruntuhan Malaka, runtuh akibat serangan Portugis pada 24 Agustus 1511. Nah, penyerangan ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Nah, saat itu yang berkuasa di Malaka adalah Sultan Mahmud Shah. Nah, inilah Sultan Mahmud Shah. Dan pada tahun 1512 Sultan Mahmud Shah juga sempat ya untuk menyerang Malaka agar mengambil daerah tersebut dari Portugis, namun gagal. Nah, ini adalah ini adalah kehidupan ekonomi dan sosial dari kerajaan Kesultanan Malaka ya. Jadi sejak Kerajaan Malaka ini berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai. Malaka membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintasi dan berlabuh di semenanjung Malaka. Nah, akibat aturan-aturan ini tentu saja Malaka sangatlah kaya. Jadi kekayaan para raja dan pejabat kerajaan semakin bertambah akibat dari penarikan upeti dan usaha menyewakan kapal. Nah, sehingga timbullah di sana kecemburuan sosial disebabkan oleh dominasi para bangsawan dan pedagang dalam kehidupan masyarakat, dan hal inilah yang menjadi penyebab lemahnya kerajaan Malaka. Nah, kemudian kita ke peninggalan kerajaan Malaka. Jadi yang pertama adalah Masjid Agung Delhi di Sumatera Utara, kemudian ada Benteng Alformosa. Ini adalah bukti ya bahwa Portugis pernah menyerang ke Malaka. Kemudian ada Masjid Johor Bahru dan tentu saja mata uang yang ditinggalkan oleh kerajaan Malaka. Nah, sekian dan terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan mengenai Kesultanan Malaka. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.